Selamat malam Pak. Bisa dijelasin bagaimana situasi COVID-19 di RT 15 RW 01 ini Pak? Selamat malam juga. Kalau di RT 15 RW 01 Kelurahan Penggilingan, alhamdulillah tidak ada yang kena COVID, tapi kita tetap mengikuti aturan yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, terutama yaitu pemerintah DKI. Dan mengenai kita untuk menangani, terutama kita anjurkan warga yang paling utama yaitu menggunakan masker setiap kita keluar, dan kita bersosialisasi sesama tetangga, kita harus pakai masker dan jaga jarak, dan setiap ada kesempatan kita harus cuci tangan. Terus samping itu kita jaga jarak itu udah pasti atau dalam perkumpulan, tapi kita tidak mengadakan untuk pertemuan yang sifatnya banyak, seperti kayak arisan kita tunda dulu, tapi kita tetap arisan dan koperasi di tempat kita tetap ngadain, tapi kita ambil dari rumah ke rumah. Oke, Pak, sejauh ini bagaimana sih tantangannya mensosialisasikan COVID-19 ini kepada warga RT 15 ini? Tantangannya memang kalau kita sebagai ketua RT, saya ya ada yang mengalami kesulitan, terutama untuk menjelaskan gimana kita harus pakai masker di mana-mana. Sedangkan waktu itu masker semuanya udah dikasih dari Pemprov DKI, setiap rumah atau setiap orang dikasih masker. Tapi kan masker itu digunakan cuman sekali, tapi dia kadang-kadang lupa untuk keluar rumah itu untuk memakai masker. Tapi selagi kita ketemu warga, yang khususnya warga T15, kalau yang keluar yang ini kita tegur untuk menggunakan masker selalu dan jaga jarak. Berarti sosialisasi juga dilakukan antar warga juga Pak ya, supaya warga yang satu selalu mengingatkan kepada warga yang lainnya apabila ada kelalaian Pak ya. Oke. Pak, tadi kan ada tentang sosialisasi tentang 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Nah, sosialisasi itu apakah setiap hari, setiap pagi dilakukan Pak? Kalau kita sosialisasinya bukan setiap pagi, setiap hari, tapi kita punya grup, jadi sewaktu-waktu, dan sedangkan mungkin ada yang mengingatkan juga. Saya selalu menanyakan warga kita keadaannya gimana pada pagi hari ini, misalkan sore juga ada yang komen, misalkan di dalam grup warga ada kan. Alhamdulillah tidak sampai saat ini, alhamdulillah warga kita tidak ada yang kena COVID. Sedangkan kita selalu menganjurkan atau mengharapkan untuk 3M itu, dan sekaligus kita menganjurkan untuk berdoa memohon sama Allah SWT agar terhindar dari corona. Pak, untuk saat ini bagaimana sih Bapak melihat kesadaran masyarakat RT 15 RW 01 ini Pak? Kesadarannya itu bagus mengenai Kabupaten Corona, karena dari awal dia juga yakin bahwa penyakit itu ada, tapi dia juga atau warga saya untuk mematuhi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Dan alhamdulillah pemerintah kita juga udah ngasih yang namanya sembako. Jadi selama ini warga yang kita himbau, kita itu juga saling pengertian dan saling mengingatkan di antara warga satu dengan warga yang lain. Untuk proses edukasi tentang mencuci tangan, apakah ada di RT ini menyiapkan tempat cuci tangan atau membagikan masker ke rumah-rumah, atau bagaimana sih Pak? Kalau untuk pembagian masker waktu pertama-tama itu udah dibagikan. Untuk pencuci tangan dan ini setiap gang kita udah kasih, tapi waktu pertama bisa kasih, waktu pencabutan PSBB itu kita tidak kasih lagi, tapi ini dalam jangka dekat ini kita pasang lagi untuk mengenai tempat cuci tangan. Ada berapa yang direncanakan dipasang di RW? Ada tiga tempat.
Sedangkan di gang kita kan ada 3 itu yang mau masuk gang, ada Melati 1, Melati 2, Melati 3. Oke. Pak, untuk anak-anak nih yang kadang kerumunan, misalkan kadang bermain, itu bagaimana sih Bapak mengedukasi orang tua maupun apabila bertemu dengan anak-anak seperti itu, apa yang akan disarankan, Pak? Kalau untuk anak-anak otomatis kita juga udah mengimbau terutama dari grup untuk mengingatkan anak-anaknya kalau keluar harus pakai masker, dan kalau keluar juga harus jaga jarak dan cuci tangan. Pak, mengangkat tantangannya tadi, ini kan ada juga mungkin masyarakat ataupun warga Bapak yang menanyakan masker, kemudian ada yang sesak juga ibaratnya, kepanasan. Itu bagaimana sih Bapak ibaratnya memberikan pesan yang menyentuh kepada mereka agar tetap taat pada protokol kesehatan meskipun meskipun adaptasi baru ini agak menyulitkan untuk masyarakat. Apa pesan Bapak untuk warga Bapak? Kalau saya memesankan kalau misalkan pakai masker terus otomatis kan dia tidak nyaman, tapi kalau yang kita anjurkan itu pakai masker yaitu untuk berkerumun di antara kerumunan orang banyak. Misalkan dia tidak berkerumun, dia mungkin kita anjurkan untuk melepas, jadi tidak harus kita pakai terus menerus mengenai masker. Oke. Pak, terakhir, ada berapa kepala keluarga kah di apa ini, Pak? Di RT 15 ini? Kakak di RT 15 ada, kalau kakak kurang lebih 135. Oke. Pesannya kepada seluruh warga di RT 15 ini, Pak? Apa ya? Pesan Bapak kepada seluruh warga? Pesan saya selaku ketua RT yaitu terutama agar kita terhindar dari penyakit tadi. Yang pertama kita harus mentaati apa yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan yang paling utama kita selaku hamba Allah, semua agama itu yang agama kita yang kita peluk yaitu agama Islam, kita harus selalu berdoa setiap waktu, terutama kita pada waktu malam hari kita harus terutama kita mendoakan, saling doa di antara warga. Sekat ini kita pasang lagi untuk mengenai tempat cuci tangan. Ada berapa yang direncanakan dipasang di RW? Ada tiga tempat. Sedangkan di gang kita kan ada 3 itu yang mau masuk gang, ada Melati 1, Melati 2, Melati 3. Oke. Pak, untuk anak-anak nih yang kadang kerumunan, misalkan kadang bermain, itu bagaimana sih Bapak mengedukasi orang tua maupun apabila bertemu dengan anak-anak seperti itu, apa yang akan disarankan, Pak? Kalau untuk anak-anak otomatis kita juga udah mengimbau terutama dari grup untuk mengingatkan anak-anaknya kalau keluar harus pakai masker, dan kalau keluar juga harus jaga jarak dan cuci tangan. Pak, mengangkat tantangannya tadi, ini kan ada juga mungkin masyarakat ataupun warga Bapak yang menanyakan masker, kemudian ada yang sesak juga ibaratnya, kepanasan. Itu bagaimana sih Bapak ibaratnya memberikan pesan yang menyentuh kepada mereka agar tetap taat pada protokol kesehatan meskipun meskipun adaptasi baru ini agak menyulitkan untuk masyarakat. Apa pesan Bapak untuk warga Bapak? Kalau saya memesankan kalau misalkan pakai masker terus otomatis kan dia tidak nyaman, tapi kalau yang kita anjurkan itu pakai masker yaitu untuk berkerumun di antara kerumunan orang banyak. Misalkan dia tidak berkerumun, dia mungkin kita anjurkan untuk melepas, jadi tidak harus kita pakai terus menerus mengenai masker. Oke. Pak, terakhir, ada berapa kepala keluarga kah di apa ini, Pak? Di RT 15 ini? Kakak di RT 15 ada, kalau kakak kurang lebih 135. Oke. Pesannya kepada seluruh warga di RT 15 ini, Pak? Apa ya?
Pesan Bapak kepada seluruh warga? Pesan saya selaku ketua RT yaitu terutama agar kita terhindar dari penyakit tadi. Yang pertama kita harus mentaatin apa yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan yang paling utama kita selaku hamba Allah, semua agama itu yang agama kita yang kita peluk yaitu agama Islam, kita harus selalu berdoa setiap waktu, terutama kita pada waktu malam hari kita harus terutama kita mendoakan, saling doa di antara warga. Pak ya, supaya warga yang satu selalu mengingatkan kepada warga yang lainnya apabila ada kelalaian, Pak ya. Oke, Pak, tadi kan ada tentang sosialisasi tentang 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Nah, sosialisasi itu apakah setiap hari, setiap pagi dilakukan, Pak? Kalau kita sosialisasinya bukan setiap pagi, setiap hari, tapi kita punya grup, jadi sewaktu-waktu, dan sedangkan mungkin ada yang mengingatkan juga, saya selalu menanyakan warga kita keadaannya gimana pada pagi hari ini, misalkan sore juga ada yang komen misalkan di dalam grup warga ada kan, alhamdulillah tidak sampai saat ini, alhamdulillah warga kita tidak ada yang kena COVID. Sedangkan kita selalu menganjurkan atau mengharapkan untuk 3M itu, dan sekaligus kita menganjurkan untuk berdoa memohon sama Allah SWT agar terhindar dari corona. Pak, untuk saat ini bagaimana sih Bapak melihat kesadaran masyarakat RT 15 RW 01 ini, Pak? Kesadarannya itu bagus mengenai COVID corona, karena dari awal dia juga yakin bahwa penyakit itu ada, tapi dia juga atau warga saya untuk mematuhi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita, dan alhamdulillah pemerintah kita juga udah ngasih yang namanya sembako. Jadi selama ini warga yang kita himbau, kita itu juga saling pengertian dan saling mengingatkan di antara warga satu dengan warga yang lain. Untuk proses edukasi tentang mencuci tangan, apakah ada di RT ini menyiapkan tempat cuci tangan atau membagikan masker ke rumah-rumah atau bagaimana sih, Pak? Kalau untuk pembagian masker waktu pertama-tama itu udah dibagikan. Untuk pencuci tangan dan ini setiap gang kita udah kasih, tapi waktu pertama bisa kasih, waktu pencabutan PSBB itu kita tidak kasih lagi, tapi ini dalam jangka dekat ini kita pasang lagi untuk mengenai tempat cuci tangan. Ada berapa yang direncanakan dipasang di RW? Ada tiga tempat. Sedangkan di gang kita kan ada 3 itu yang mau masuk gang, ada Melati 1, Melati 2, Melati 3. Oke, Pak, untuk anak-anak nih yang kadang kerumunan, misalkan kadang bermain, itu bagaimana sih Bapak mengedukasi orang tua maupun apabila bertemu dengan anak-anak seperti itu, apa yang akan disarankan, Pak? Kalau untuk anak-anak, jangan lupa subscribe ya.